Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, menggembirakan di laga tadi malam Indonesia sesuai harapan berhasil mengalahkan timnas Filipina dengan skor yang cukup luar biasa 2-0 tanpa balas. Dan menariknya timnas Indonesia menjadi satu-satunya ya negara di Asia Tenggara yang berhasil lolos ya. Ini cukup mengejutkan karena timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara atau yang mewakili Asia Tenggara melaju ke babak ketiga ya, dimana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini atau putaran ketiga ini ya ada 18 tim yang sudah memastikan lolos ke putaran ketiga, dan salah satunya ada nama timnas Indonesia di putaran ketiga. Dan menariknya Indonesia menjadi wakil satu-satunya Asia Tenggara setelah ya negara Asia Tenggara lain yang ikut kualifikasi di putaran kedua ini dinyatakan gugur di partai terakhir tadi malam ya. Indonesia, kita tahu bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, melewati putaran kedua ini memang cukup luar biasa, di mana Indonesia ya dihadapkan dengan berbagai dinamika di dalam perjalanan menuju putaran ketiga ini. Di awal-awal Indonesia harus takluk dengan Irak, kemudian bermain imbang dengan Filipina dan sukses mengalahkan Vietnam 2 kali. Dan sebenarnya di laga melawan Irak kita berharap sudah mengunci tiket ke putaran ketiga, namun ternyata kita harus melewati rintangan lagi di mana kita harus kalah melawan Irak. Kemudian yang menariknya di laga pamungkas tadi malam di Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh sekitar 60-an lebih penonton, dan sukses memotivasi, memberikan semangat kepada para pemain sehingga pemain timnas Indonesia sukses mengalahkan timnas Filipina dengan skor yang cukup telak 2-0 tanpa balas, dengan kehadiran dua pemain kita yaitu Jai Inses dan Kelvin Verdok yang baru pertama kalinya tampil di laga membela timnas Indonesia ya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, di negara Asia Tenggara ini ya, sebenarnya di putaran kedua ini ada beberapa tim di negara Asia Tenggara yang ikut kualifikasi. Di antaranya kalau kita lihat di pembagian grup ya, di grup B ya, kalau kita lihat di grup B ada Myanmar ya yang tergabung di grup B, dan bersama Jepang, Korea Utara dan Suriah. Namun di grup B ini Myanmar yang kita harapkan bisa menjadi wakil Asia Tenggara, ternyata dia harus takluk ya, harus kalah ya dan hanya menjadi juru kunci di grup B ini, di mana Jepang ya menyapu bersih kemenangan 18 poin, ada Korea Utara dengan 9 poin, kemudian ada Suriah dengan 7 poin, dan Myanmar hanya 1 poin sehingga Myanmar tersisih. Kemudian kalau kita lihat wakil Asia Tenggara lainnya ya yang ada di grup putaran kedua ini, ada Korea di grup C, maksud saya di grup C ini ada Thailand dan Singapura. Thailand, kalau Singapura memang sudah dua pertandingan terakhir ini sudah dipastikan tidak lolos. Namun Thailand ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola, Thailand ini punya peluang sebenarnya ya, ketika Thailand ini di laga terakhir menghadapi Singapura, tidak salah tadi malam ya, menghadapi Singapura ya, ternyata Thailand ini sukses memenangkan pertandingan 3-1, dan Cina yang bermain juga kalah melawan timnas Korea Selatan. Namun ya harus diakui Thailand harus merelakan tiket ini karena mereka sama-sama 8 poin, namun yang terjadi head to head mereka Thailand kalah karena dia dalam head to head melawan Cina
Thailand kalah dalam head to head, sehingga yang berhak lolos ke babak berikutnya adalah Cina, dan Thailand harus tersisih meskipun poinnya sama. Kemudian kalau kita lihat teman-teman supporter dan para pencinta bola di negara Asia Tenggara lainnya, di mana di grup D ya ada Malaysia, Malaysia ini sebenarnya punya peluang ketika kalau seandainya dia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan di partai kelima. Ini tentunya berbeda ceritanya, mungkin dia akan mewakili bersama Indonesia ke putaran ketiga. Namun karena Malaysia ini bermain imbang melawan Kyrgyzstan, sehingga meskipun dia menang melawan Cina Taipei, dan ini namun di lain sisi Oman berhasil bermain imbang dengan Kyrgyzstan, sehingga timnas Malaysia gagal melaju ke babak berikutnya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kemudian kalau kita lihat lagi di grup ya lain yang ada di Asia Tenggara ini, seperti di grup ya di Indonesia ya yang ada di grup bersama Irak, di grup F ada di Vietnam, ada Filipina, dan cukup mengejutkan teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, kita tahu tadi malam ya memang pernah dikejutkan dengan melawan Irak ya. Timnas Indonesia ketika melawan Irak, kita dikejutkan dengan kekalahan di Gelora Bung Karno, namun kita berhasil mengubah keadaan ketika berhadapan dengan Filipina tadi malam. Mungkin teman-teman supporter yang menonton pertandingannya, tentunya ini menjadi motivasi tersendiri atau modal tersendiri buat teman-teman timnas kita, para pemain timnas kita ya di putaran ketiga nanti. Ini artinya mental para pemain sudah mulai bangkit kembali ya setelah kemenangan luar biasa. Bahkan di babak pertama teman-teman melihat ya di babak pertama luar biasa ya, serangan-serangan terutama dari Kelvin Verdonk yang sukses ya memberikan penampilan terbaiknya di laga awal ya, di perdana di tim nasional Indonesia bermain perdana. Namun kita lihat bola yang mengalir sepanjang babak pertama itu ada di sisi sayap yang ditempati oleh Kelvin Verdonk dan hampir menciptakan gol. Dan ini menarik karena ini persaingan perebutan tiket satu-satunya Asia Tenggara ya, yaitu antara Vietnam dan Indonesia. Namun di grup F ini yang memang lebih diunggulkan adalah Vietnam ya. Vietnam tentunya lebih diunggulkan karena dari sisi klasemen poin Indonesia lebih unggul 1 poin ya ketika sebelum bertanding melawan Filipina, dan pertandingan ya dilangsungkan di malam hari, sementara Vietnam di dini hari di jam 1, sehingga tentunya kemenangan Indonesia melawan Filipina ini tidak akan mempengaruhi skor melawan Irak, dan ini membuktikan bahwasanya Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan sekaligus timnas Indonesia mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Ini adalah salah satu kabar gembira teman-teman supporter dan para pencinta bola, karena timnas Indonesia tidak perlu lagi melakukan kualifikasi Piala Asia untuk lolos ke Arab Saudi nanti yang di tahun 2027. Namun kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga secara otomatis mendapatkan jatah tiket ke Piala Asia, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga tertinggi di antara, dan ini artinya progres yang dilakukan oleh PSSI bersama pelatih Sintayong selama 4 tahun terakhir ini
kita anggap berhasil ya, karena pelan-pelan timnas Indonesia berhasil membuktikan diri bahwasanya dia layak menjadi salah satu tim terbaik di Asia Tenggara dan tim terbaik di Asia. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, dan saya ingin katakan bahwasanya timnas Indonesia sukses menggeser timnas Thailand sebagai raja Asia Tenggara. Di era sekarang ini kita harus akui jempol bahwasanya timnas Indonesia lah yang patut diberi gelar sebagai tim sepak bola terbaik di Asia Tenggara atau raja baru di Asia Tenggara. Terima kasih teman-teman supporter dan para pencinta bola. Inilah informasi dari saya terkait dengan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara, dan timnas Indonesia bisa dikatakan sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Salam sepak bola, salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.